bersih. Nah, untuk itu alat-alat yang Anda perlukan, ya bedanya dengan peralatan mandi dewasa apa? Yang pasti udah sabun, udah ya. Nah, yang perlu Anda siapkan itu pakaian gantinya. Ya, pakaian gantinya udah Anda siapkan, kemudian waslapnya. Ini waslap kalau ada yang dari pasien boleh, kalau nggak dari rumah sakit. Kemudian Anda siapkan juga apa ini? Kecil apa besar? Oke, celmeknya. Kenapa kita pakai? Supaya nanti perawatnya nggak basah bajunya pada saat dimandikan. Kemudian bedongnya, handuknya kalau bisa ada 2, tapi kalaupun 1 boleh. Nanti awalnya kita bisa pakai bedong yang lama. Kemudian set mandinya yaitu sabun, sampo-nya kalau bayi kan sudah 1 itu ya. Ya, sampo dan sabunnya 1. Kemudian siapkan juga baby oilnya, minyak telon untuk nanti menghangatkan. Ini bengkoknya untuk tempat bekas yang kita pakai untuk sampahnya, kom kecil nanti untuk tempat sampo-nya atau sabun. Kemudian untuk perawatan tali pusat siapkan ini kasa sterilnya 1. Jadi ini kalau di ruangan juga kasanya nggak pakai yang seperti ini, yang masih dipotong tapi yang digunting di dalam set steril boleh, ini juga boleh. Dengan catatan ini yang steril ya untuk tali pusat. Kemudian siapkan juga, ini masih yang mandi, untuk membersihkan kuping kita pakai cotton bud dan kasa. Ini kapas nanti untuk membersihkan mata. Kemudian sabun, sabun ada 2 ya. Ini sampo, ini sabun. Oke. Bedak bila diperlukan. Kalau misalkan ibunya nggak suka bayinya dibedakin, tidak apa-apa, atau nggak suka bayinya dikasih minyak telon juga tidak apa-apa. Kita menghangatkan bayi bukan hanya dengan minyak telon, tapi nanti dengan membedongnya yang baik dengan memakaikan bajunya. Oke, perlak kita perlukan bila misalkan si bayi dimandikan di tempat tidur, jadi tidak ada tempat tidur khusus untuk memandikan bayi. Namun kalau ada kita bawa ke sana karena itu sudah pakai perlak. Tapi bila tidak ada berarti kita perlu siapkan. Oke, itu alat-alatnya sekalian dikeluarin aja ya. Ini nanti untuk itu alat-alat yang perlu Anda siapkan. Kemudian untuk prosedur, nah kita di dalam urutan tahapan proses perawatan Anda selalu dari pengkajian sampai dengan nanti evaluasi. Di pengkajian berarti Anda perlu kaji data-data pasien yang perlu dimandikan atau bayi yang perlu dimandikan. Oke, pastikan, nah bayi ini berarti belum mandi hari itu, dan apakah dibutuhkan untuk mandi, lihat kondisi badannya, fisiknya bersih apa kotor. Kemudian kalau bayi sebelum kita mandikan harus dicek dulu nanti suhunya, apakah memungkinkan untuk dimandikan atau tidak, apakah panas lebih dari 37 ataukah juga di bawah 35. Oke. Nah itu persiapannya atau pengkajian, dan juga tanya apakah ibunya sudah bisa memandikan atau belum ya. Yang kita mandikan itu atau nanti kita dampingi si ibu yang baru pertama kali melahirkan atau ibu preemie, kemudian juga ibu yang belum tahu cara memandikan, sehingga kita mandikan saat itu sekaligus Anda ajarkan gitu ya, dikasih tahu caranya seperti apa. Jika diagnosa yang bisa Anda angkat, misalkan kesiapan ibu untuk menjadi orang tua atau kesiapan peningkatan peran, itu ya. Jadi jangan bilang nanti defisit perawatan diri pada bayi, nggak ada, karena memang dia belum mampu mandikan dirinya sendiri. Jadi jangan sekali-kali mengangkat defisit perawatan diri pada bayi. Ya, ada juga misalkan di situ ke ibunya, karena itu tugas ibunya. Jadi kesiapan si ibu menjadi orang tua atau kesiapan peningkatan pengetahuan, sehingga di data subjektif yang Anda angkat adalah ibu mengatakan belum tahu cara memandikan, ibu mengatakan ingin tahu, ibu minta diajarin, boleh seperti itu di data subjektif, gitu ya. Itu diagnosanya, sehingga nanti di tujuannya kita harapkan ibu siap menjadi orang tua, ibu sudah tahu cara memandikan.
itu di kriteria hasilnya Anda jelaskan lagi. Nanti sesudah memandikan, tindakan itu bayinya bersih, kemudian ibu juga mampu atau dapat menyebutkan kembali cara-cara memandikan bayi. Oke. Nah, itu di tujuan dan rencana. Kita masuk di pelaksanaan, yaitu memandikan bayi. Siapkan alatnya, kemudian kita udah jelaskan prosedurnya kepada orang tua. Ibu, pagi ini saya misalkan suster siapa nih, suster Nawang, saya dinas pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 2. Nah, pagi ini saya akan memandikan bayi ibu. Ibu bisa ikut, terlibat, atau kalau ibunya, kalau misalkan habis SC, silakan ibu duduk di pinggir tempat tidur supaya bisa ngeliat. Kemudian Anda siapkan alatnya, tadi sudah bawa ke kamar atau ke tempat tidur pasien. Nah, ini kalau tidak ada tadi tempat khusus, jadi bisa di tempat tidur si pasien. Oke, Anda pastikan alat-alatnya disiapkan dulu. Tuh ya, alat-alat itu tadi untuk set mandinya, kemudian pakaian bersihnya. Ini buat apa ya? Baju kotor. Oh ya, untuk baju kotor. Persiapan. Kalau di ruangan posisinya pas seperti ini, terus kita ngapain? AC-nya begini pas ke bayi. Ya, sebaiknya dimatikan dulu. Sampaikan kalau ada pasien yang lain disampaikan dulu ya. Kita matikan sebentar. Ibu mau nanya boleh nggak, Bu? Iya, boleh. Itu berarti ntar Bapak dibawa ke ruangan. Betul. Makanya kalau ada mejanya seperti ini, atau kalau misalkan cari tahu di ruangan itu tadi ada nggak tempat khusus memandikan. Misalnya di satu ruangan itu ada di pojokan khusus, udah ada di situ kerannya, ada mejanya khusus untuk memandikan bayi. Jadi kalau ini kan papan ya, kalau di sana jadi sudah ada bantalannya disiapkan khusus. Nah, jadi identifikasi seperti itu. Makanya tadi saya sebutkan kalau tidak ada, boleh di tempat tidur pasien. Nah, tinggal Anda bawa nih berarti siapin tempatnya ke situ. Ya. Nanti kita isi. Udah Anda bawa alat-alatnya. Sekarang kita siapkan. Anda siapkan tempat tidurnya ini, tempatnya. Bentangkan dulu perlaknya. Kenapa? Kalau di tempat tidur kita perlu pakai perlak ini supaya Nggak basah. supaya tidak basah. Oke, nah yang pertama tadi Anda siapkan tempatnya, kemudian siapkan apa ini namanya? Bak mandi. Oke, bak mandinya tentunya kalau mandi pakai air kan? Ya. Oke, Anda siapkan airnya. Airnya kita gunakan yang hangat. Airnya harus hangat. Nah, untuk memastikan bahwa air ini hangat, bagaimana? Ada yang tahu? Punggung tangan, oke, ini atau pakai yang sehingga kita bisa memastikan bahwa airnya hangat. Oke, ini sudah kita siapkan hangat. Kemudian kita siapkan ini tadi sudah dibentangkan. Kalau ada handuk tadi, Anda siapkan handuknya satu untuk pengalas supaya tidak langsung karena ini tidak kedinginan. Oke, tapi ini karena handuknya satu, kita nanti saja pakainya. Dan supaya nanti tidak lama di akhir, boleh kita siapkan dulu baju yang akan dipakai nanti. Oke, di format Anda mungkin nggak ada ya, saya tambahkan ya. Persiapan baju yang akan digunakan nanti sesudah mandi. Jadi urutannya ini bedongnya, kemudian ya yang pakai kecil, jadi bajunya kecil. Pernah jadi bayi kan? Iya, bagus. Oh, ini masih ada lah. Oh, ini belum dicuci. Maksudnya kan ini udah harus dicuci ya. Iya. Urutannya seperti ini ya. Baju. Terus kayaknya lebar benar. Kita urutannya ini
Ya dek, liatin ya dek. Adek, kamu kan laki-laki. Ini pokoknya ini paling atas. Oke, ini sudah. Tinggal nanti kita siap pakai gitu, jadi nggak repot mikirin badinya dulu. Ibu mau tanya, Ya. sekarang kita udah nggak pakai gurita lagi ya, Bu? Tidak pakai gurita karena kenapa? Tidak diperlukan. Kalaupun ada nanti pasien, oh dari orang tua saya harus pakai gurita, silakan saja. Cuman pada saat Anda menggunakan gurita, ngikatnya tidak boleh terlalu kencang karena nanti pernapasan bayi bisa terganggu kalau itu terlalu kencang. Pada prinsipnya sebenarnya memberikan kehangatan, tapi sekarang cukup dengan dibedong yang bagus, lidahnya. Oh kenapa nggak disiapin sarung tangan? Itu juga opsional ya, maksudnya bisa pilih. Karena kadang orang tua juga nggak mau pakai, tapi kalau kita jelaskan, kalau bayi baru lahir kan putunya cepat tumbuh dan tajam-tajam, dia suka aktif menggaruk, sehingga supaya tidak terjadi iritasi, boleh menggunakan sarung tangan, sarung kaki, sekaligus juga untuk memberikan kehangatan. Cuman kalau Jakarta kan panas, itu udah cukup gitu. Oke, itu sudah kita siapkan. Jadi untuk perlaknya alasnya pakai ini saja. Angkat si bayinya sini, pastikan juga dia posisinya aman. Tadi udah handuknya sudah. Kita sekarang Anda cuci tangan dan menggunakan colmeknya. Kenapa saya buka jam tangan? Nah, nanti jangan lupa ya. Sering kadang kita lupa buka jam tangan. Anda nih pada saat memberikan, karena nanti dia akan ada di sini. Jadi jangan sampai mengiritasi atau membahayakan si bayi. Oke. Ya. Oke. Cuci tangan. Perlu pakai sarung tangan nggak? Oh nggak usah. Kenapa? Sarung tangan sama cobek beda ya. Sudah pakai apa? Waslap beda sama sarung tangan. Jadi apa fungsinya? Perlu pakai sarung tangan nggak memandikan bayi? Oh nggak usah. Oh takut licin. Kecuali misalkan tangan Anda ada luka atau si bayi juga kalau Anda tahu dia ada terinfeksi dari ibu-ibunya yang misalnya ada penyakit ya Anda boleh. Ada lagi yang mau tanya? Di belakang saya bisa. Kita buka baju, tapi nggak usah dilepasin dulu, yang penting Anda buka dulu. Anda tutup lagi. Nah ini kita pakai sekaligus jadi alas. Kenapa harus ditutup lagi? Biar nggak kedinginan. Dia tidak kedinginan. Ini tempat tidur bisa tinggiin lagi nggak? Nggak bisa ya? Oh nggak bisa yang ini ya? Ya udah. Pendek kan? Oke, nah ini tadi kita sudah pastikan hangat. Nah satu nanti boleh Anda siapkan juga sabunnya. Ini Bu, sabunnya Bu. Ya, kita pakai itu ini samponya sebaiknya kita tuang sedikit aja. Ini udah air ya? Udah lama kali Bu. Oh, oke, mungkin udah diencerin. Kita aja, ya anggap aja samponya ya. Kalau sampo yang masih utuh itu kan agak kental, jadi kita perlu encerkan. Gitu maksudnya. Kenapa sih nggak langsung diwaslap, kan terlalu kental, terlalu berbusa. Nah itu karena rambutnya kan dikit ya, kepalanya juga kecil kan. Nah ada yang nggak ada, kalau ini nggak ada rambutnya. Oke, boleh Anda siapkan di sini juga biar cepat. Nanti boleh di situ alat-alat yang Anda perlukan. Ini kapasnya, jangan lupa ini tadi anggap ini udah air hangat. Kita pisahkan satu gayung ini nanti untuk membilas. Sudah, sekarang kita bersihkan matanya dulu.
idealnya sih ini kapas yang dibulet-bulet ini tuh loh, yang buat apa? Tadi makanya yang disiapin gini, tapi nggak apa-apa. Cuman kalau ini berarti nggak usah terlalu besar. Kita basahkan supaya dia lembab. Kita yang pertama bersihkan matanya. Matanya ada dua kan? Kapasnya dua, kenapa? Karena satu mata satu ini, satu kapas kita pakai, jadi nggak kiri kanan. Oke, ini kita bersihkan dari dalam keluar. Ini juga. Anda misal kamu masih kotor, banyak nempel ya potongan mata, atau dari kalau bayi baru lahir kan masih lemak-lemaknya gitu, boleh Anda ulangi sekali lagi. Oke. Kemudian ini juga kita lembabkan saja, basahin. Nah ini untuk membersihkan telinga, tapi bagian luarnya saja. Oke, sebelah sini dulu ya melihatnya. Jadi ini juga sebatas bagian luarnya. Nah nanti yang di sini bersihkan yang bagian luarnya. Kemudian kita bersihkan pakai ini aja. Pakai apa ini? Rasa. Lalu ada lembabkan. Masih ada yang baru datang? Sudah lengkap. Oke, ini kalau misalkan udah hari kedua atau ketiga. Kalau masih hari pertama, Anda boleh menggunakan ini baby oil ya, untuk menghilangkan lemak-lemak yang nempel di badan, di kulit badannya atau di badan bayinya. Oke, ini saya bersihkan area genitalia dulu. Nah kalau pada perempuan nanti biasanya dia lebih kotor ya, lebih banyak lemaknya, sehingga Anda lebih hati-hati di dalam membersihkan dan lebih teliti gitu. Oke, nah misalkan ini tadi itu baru area genitalia. Kalau bayi baru lahir menggunakan, soalnya baru hari pertama ini Anda baru mandikan. Nah terutama ini di area lipatan mulai dari leher, kemudian ini di piaknya, satu lagi, sama di sini juga nih, lipatan paha ya. Itu pasarnya satu aja Bu. Boleh Anda ganti, boleh. Kalau lemaknya banyak kan itu ya, udah nempel gitu kan. Kecil. Udah tadi keteknya. Nah, kita udah bersihkan itu. Nah, sekarang kita ambil wastafel. Nah, ngobrol ya. Tanya kalau mau tanya, nggak ada dilarang bertanya. Oke, basahin dulu. Ini selamat ya, tangan kita sama bayi. Ini bersihkan dulu mukanya. Jadi kita hanya bersihkan bagian mukanya dulu. Nah, ini nanti satu khusus kita pakai untuk menggunakan sabun. Boleh pakai sabun nggak mukanya? Ya. Kenapa? Kena mata. Oke, perih, mengiritasi gitu ya. Oke, bagian matanya sudah. Sekarang kita menggunakan ini tadi sampo-nya. Boleh pakai wastafel. Basahin, sampoin dulu parahnya. Pastikan ini tangan kita jangan di leher ya. Jadi jangan hanya begini, kan beda loh dengan ini kan. Iya, karena dia
situ kita akan bersihkan. Lepaskan dulu ini ya, lepaskan dulu. Ini kita mau pakai tetap jadi pengalas. Kenapa ketawa? Pengalas saja, kita lepaskan bajunya. Kenapa saya harus selalu tutupin? Tubuh. Kita boleh cepat, tapi juga jangan jadi masak busuk gitu loh. Nah, ini bajunya Anda taruh di tempat tadi kotor tadi. Nah, kemudian tadi bagian apa yang sudah kita bersihkan? Kepala sama kita basahin dulu badannya. Itu belum pakai sabun ya? Belum, baru basahin aja dulu, nanti baru kita sabunin. Oke, sebelumnya tadi di awal dia kan pakai gelang ini ya. Jadi kalau babynya, nah kita pastikan bahwa ini adalah bayinya cocokkan dengan ya, kemudian baru kita sabunin. Kalau ada yang sabunnya ini kan karena disiri ini ya. Kalau yang ada yang cair tadi boleh Anda encerkan dulu. Sabunin bagian badannya. Ini kan anggap di sini ada tali pusarnya ya. Kemudian tangannya. Lipatannya tadi, kemudian bagian kaki. Kemudian kita mau sabun bagian belakang. Anda bisa seperti ini. Intinya kita ada pegang bagian bayinya. Kita baru sabunin. Tunggu sampai dengan kita sabunin semua, kemudian kita angkat. Bisa kelihatan nggak sampai situ? Ini penting loh masalahnya untuk masalah mengangkat ini. Jadi pastikan dia ini bisa begini, ini kepalanya di sini, Anda baru mengangkatnya. Jadi kepala leher tersanggah, ini mengait, jadi kalau ada apa-apa ini udah aman gitu kan. Kemudian ini kan bayi, ini bayi hidup nggak? Hidup. Ya ini karena bonek ini ya, apapun jadi dia ada. Tapi realnya yang aslinya kan dia gerak ya, belum lagi kalau nangis gitu. Jadi pastikan Anda pegang mengait seperti ini dan satu seperti ini di tangannya. Oke, baru kita angkat. Kita pastikan posisi kepala lebih tinggi. Oke, kita basahin. Oke, ini kan kasanya masih ada ya, kasa pembungkus tali pusat. Oke, sambil Anda gosok seperti ini. Jadi juga nggak usah lama-lama. Jadi kalau itu boleh dibuka, nanti taruh di bengkoknya di situ. Kita taruh di sini tempat apa? Nah sekarang saya mau miringkan, kita mau bersihkan punggungnya. Oke. Di rumah sakit kadang ada dua tekniknya, ada yang langsung pindahin ke sini. Jadi ke tangan satunya, ini bisa kan? Bisa, ada yang seperti itu. Kemudian nanti Anda bilas. Nah satu lagi tekniknya, ini kan dia sebenarnya tertahan aja. Satu lagi bisa dengan cara ini tadi seperti ini, Anda pindahkan juga mengait. Ini kemudian seperti itu. Gampang menyambar. Jadi tanpa pindah tangan, cuman dia berpindah
miring di tangan kita sendiri ya sebelah sini. Diulang lagi? Iya, boleh Bu. Prinsipnya gini ya, karena kan beratnya juga cuma paling 3 kilo, 3,5 paling berat 4 kilo kan. Jadi kita bisa satu tangan awalnya seperti ini. Oke, di posisinya gini ya. Oke, sudah. Tadi mau yang mana? Yang pertama, yang pindah. Ya. Oke, yang pindah. Ini. Saya pastikan dia juga leher masih tersangga dan kepala masih tersangga. Oke, nanti yang berikutnya. Yang berikutnya kita yang miringkan masih di tangan yang sama. Oke, gini. Kemudian pindahkan tangan yang mengait lagi. Baru kita betulkan posisinya. Jadi leher juga masih, dagunya, kepala juga masih tertahan di tangan kita. Makanya tadi tangannya jangan pakai jam. Karena nanti kiri kanan kita bisa pakai. Dan cukup? Cukup Bu. Nanti yang latihan di sini bisa, di luar ini nanti ambil bayi latihan di beberapa bed gitu ya. Oke. Ibu mau nanya Bu. Ya, Tadi ini lepas kasa yang di sininya. yang perutnya, yang menutup apa? Tali pusat. Tali pusat. Anda bilas? Oke, mau kembalikan lagi juga bisa. Anda nanti ambil kasarnya. Oke, ini pastikan lagi sebelum mengangkat. Ini begini menjepit. Oke, sekarang kita pindah ke siap. Nah, ini tadi belum saya siapin. Ini dibalik dulu seperti ini. Ditutup pakai yang lama dulu. Bentuknya gini-gini. Kita pindahkan. Keringkan dulu kepala. Keringkan baju semua bagian badan. Udah kering semuanya, kita tutup dulu. Kalau bentuknya lebih lebar sih ini kan disisain di atas gitu ya. Jadi bagian kepala juga bisa tertutup. Oke, baru kita bisa rapikan yang lain. Sudah tidak kita perlukan. Oh ya, ini nanti dia ambil satu. Nah, ini kita keringkan lagi. Tadi kan udah dibuang ya sama ayamnya. Ini kita keringkan lagi samping-sampingnya sekitar. Kemudian nanti baru harusnya ini ada kayak ada yang timbul gitu kan. Sehingga kita bisa kalau Anda nanti di ruangan mau mengikatnya gitu. Jadi kita sistemnya kalau yang menggunakan ditutup kaca, jadi tali pusat bisa kita biarkan terbuka, bisa juga ditutup, tapi dengan kaca steril yang kering. Jangan dibasahin, tidak pakai alkohol, tidak pakai betadine. Jadi cukup yang kering saja. Oke. Nanti caranya ini Anda bentuk segitiga saja. Jadi yang samping-samping jangan dikenain di bagian yang nyekapnya. Kemudian nanti Anda andai misalkan ini ada tali pusatnya gitu ya, Anda masukin ke sini, baru ditutup gini, dibungkus gitu kan, Anda putar, baru diikat. Itu aja prinsipnya. Ini kan karena nggak ada ya, anggap aja dulu begitu. Ini ada.
Jadi nanti dia tertutup seperti ini. Karena ada juga penjepitnya kan di tali pusat itu. Nanti coba di browsing ya, tali pusat yang ada penjepitnya masih, supaya Anda nanti bisa kebayang. Oke, seperti itu. Baru nanti Anda ambil, kalau yang menggunakan minyak telon silahkan. Ditanya dulu ibunya, boleh nggak menggunakan minyak telon? Ini kita bisa oleskan di kaki, di telapak kakinya, di mana, di bagian badannya. Wah loh, kalau copot. Oke. Nah, kalau nanti sekalian Anda ingat prinsip yang pijat bayi itu kan gini ya, dari atas gini ya. Sama di punggung. Pilih salah satu aja. Gak usah, ini udah dikasih minyak, terus dikasih bedak, udah jadi apa ini nanti? Gitu. Pilih satu, minyak telon, atau ada, kalau misalkan ibunya ingin hanya pakai bedak saja, cara menggunakannya juga seperti itu. Pastikan Anda ambil bedaknya, taruh di tangan, sebaiknya yang mana dulu. Nah, ini sebenarnya tidak kita anjurkan lagi untuk menggunakan ini karena, nah ini saya buka aja dia itu kan, jadi masuk ke hidungnya, terhirup oleh bayi. Jadi sebaiknya ini tidak usah digunakan ke bayi langsung. Kalaupun Anda mau pakai bedak, taruh dulu di tangan kita, jadi kita tinggal tempelin ke bayi. Umumnya kan dibedakin. Kalau dia, ini cowok tapi ya? Iya, cowok. Iya. Tapi banyak aja ibu-ibu maunya dibedakin aja, mau cewek cowok bedakin sampai cemong-cemong kan? Biar kelihatan dong. Iya. Kelihatan bayi. Oke, bisa kita geser sedikit. Selalu pastikan dia posisinya aman dan hangat. Kita ambil bajunya tadi yang sudah kita siapkan. Pastikan ini disangka, kemudian kepalanya juga kita biasa saja. Kemudian masuk, pakaikan bajunya. Ini biasanya suka bayinya udah sambil nangis-nangis ya kan? Anda apa dong bilangnya? Cucu, oh udah ganteng ini, udah wangi. Iya. Jadi kalau yang perlu dipasangin sarung tangan boleh, sarung kaki boleh. Kalau nggak punya kakak juga ya dong. Ya kalau bayi boleh kita tutup kepalanya, maksudnya di bedongnya, boleh juga enggak. Kalau misalkan dia menggunakan topi, ada lagi kan topi khusus, ini berarti tidak usah di bedong. Tangannya yang ada identitas di luar saja, ini kita bungkusnya begini. Cara bedongnya berikan sedikit masuk. Ini kalau mau dikeluarin boleh, kalau mau dimasuk, ibunya masukin aja suster boleh. Sebenarnya di luar untuk memudahkan kita memeriksa identitas. Kalau mau dibedong dimasukkan silahkan. Tidak usah diikat terlalu kencang karena biar rapi anaknya, nanti nggak bisa gerak malah. Oke, Anda boleh ikat biar nggak langsung lepas, tapi ngikatnya juga tidak perlu kencang ya. Ini berhubung bedongnya agak kecil, jadi hasilnya segini. Ini.
Sudah ngobrol aja belum selesai. Ya, Ibu. Ini anaknya sudah selesai mandi. Coba Ibu di bedong. lagi. Ini aja. Udah.